Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafa Atalah dengan NPM 220681836. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tentang circular economy dalam bidang keteknikan dan bagaimana mengaplikasikannya dengan konsep daya lima. Jadi apa itu circular economy? Nah, berbeda dengan ekonomi tradisional yang prinsipnya itu mengambil, membuat, lalu membuang. Nah, circular economy itu berfokus pada mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Kalau ini terdengar tidak asing, prinsipnya itu berkutat di 3R, yaitu reduce, use, reuse, dan recycle, yang digunakan di kampanye Go Green yang sering kita dengar. Dan di antara ketiga ini, yang paling penting itu adalah mengurangi atau reduce, karena konsumsi berlebihan itu adalah elemen paling penting, karena karena bumi itu tidak bisa menopang peningkatan penggunaan sumber daya seperti bahan bakar fosil atau minyak bumi, lalu mineral langka, misalnya kayak logam-logam langka yang setelah digunakan lalu dimanufaktur kan, terus digunakan lalu masa pakainya habis lalu dibuang saja, itu sulit untuk menemukan material barunya lagi. Nah, jadi sumber daya tersebut itu uh, karena dia butuh apa tuh, waktu dan tenaga untuk didaur ulang, sedangkan cari yang barunya itu ini susah. Jadi prinsip reduce itu sebenarnya adalah opsi terbaik, tapi tidak selalu juga bisa diterapkan. Lalu prinsip-prinsip circular economy seperti yang sebelumnya saya sebutkan, kalau di sini ada tiga, yaitu design out of waste. Jadi suatu produk atau proses perancangan produk itu dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan limbah sejak awal. Nah, jadi produk itu didesain kalau misalnya umurnya udah habis, lalu dia dibuang dan mau didaur ulang lagi. Dan itu sebisa mungkin semuanya itu bisa didaur ulang. 100% setiap materialnya diolah ke menjadi material mentah lagi dan bisa dibuat menjadi barang baru lagi. Jadi contohnya itu seperti desain modular pada struktur-struktur teknik, misalnya kayak bangunan, kendaraan, dan benda-benda hasil manufaktur lainnya, yang memungkinkan komponen, misalnya ada satu komponen kecil aja yang rusak, itu nggak harus mengganti semuanya. Bisa diganti komponen yang rusak itu aja, tanpa ini merusak struktur keseluruhan. Jadi cukup apa yang perlu diganti, itu aja yang diganti. Nah, lalu keep products and materials in use store. Jadi seperti yang sebelumnya di prinsip itu circular economy, penggunaan produk ini harus bisa dimaksimalkan. Salah satu caranya itu adalah memaksimalkan atau lebih tepatnya memperpanjang masa pakainya melalui perawatan, perbaikan, dan penggunaan ulang juga. Jadi daripada menggunakan energi atau misalnya perlu tenaga ahli dan semacamnya untuk membuat produk yang baru, kan nantinya perlu cost lagi tambahan dan juga energi tambahan, akan alangkah lebih baiknya untuk agar produk itu bisa dipakai selama mungkin masa servisnya. Nah, contohnya itu seperti perusahaan yang ini menjual produk elektronik bekas yang telah diperbarui, atau salah satu contoh lainnya itu kayak ini, misalnya kalau produsen alat-alat elektronik gitu, itu kan kadang-kadang kita suka dengar ada yang baterainya suka dimanipulasi supaya umur pendek atau semacamnya. Nah, sebenarnya kalau secara marketing memang kayak gitu prinsipnya, tapi secara ini keberlangsungan untuk lingkungan dan juga circular economy ini, sebenarnya praktek lebih bagusnya itu memang untuk memperpanjang masa umur pakai, untuk agar kalau di sini kan kita mencari hemat ininya kan, biaya dan juga hemat energi. Nah, lalu regenerate natural systems, atau memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak ekosistem alam dan memungkinkan membantu regenerasi lingkungan alam, yang implementasinya itu seperti praktik pertanian regeneratif, penggunaan energi terbarukan, dan juga peningkatan keanekaragaman hayati. Contoh itu ya simpelnya reboisasi. Lalu
salah satu circular economy yang menurut saya tertarik itu adalah yaitu fossil fuel circular economy atau juga dikenal sebagai circular carbon economy. Mengapa dinamakan demikian? Karena bahan bakar fosil itu kan senyawa hidrokarbon. Jadi dan masa ini kan berkutatnya dari emisi karbon yang saat ini sedang menjadi isu besar secara global. Nah, jadi ini juga terkait dulu saya waktu masih kecil pernah kepikiran kalau misalnya kan bahan bakar itu dia itu senyawa hidrokarbon minyak. Nah, dia dibakar dengan proses oksidasi dengan oksigen dan juga energi aktivasi yang menghasilkan api pembakaran. Nantinya produknya itu adalah karbon dioksida dan juga uap air. Kalau pembakaran sempurna ya. Kalau pembakaran tidak sempurna sih ya ada karbon monoksida dan juga ada bahan bakar yang tidak terbakar. Lalu saya kepikiran, kalau misalnya hasil pembakarannya ada karbon dioksida, karbon monoksida, dan uap air, kan dia menguap ke udara. Mengapa yang udah di udara ini, kenapa nggak bisa dimanfaatkan, ditarik lagi untuk didaur ulang? Kan dia senyawanya sama-sama terbentuk dari karbon dan hidrogen ini sama oksigen. Kenapa nggak didaur ulang menjadi bahan bakar lagi? Nah, dari situlah saya kepikiran, ada nggak sebenarnya cara untuk mengubah karbon dioksida di udara dan juga karbon monoksida menjadi senyawa bahan bakar lagi, minyak. Nah, pada saat masuk kuliah, itu waktu tugas mahasiswa baru, saya pernah menemukan suatu jurnal penelitian, ada peneliti dari Brasil yang mencoba membuat suatu bahan bakar dari ini, karbon dioksida yang ada di udara. Dia menggunakan teknologi carbon capture yang mampu mengubah karbon dari udara direaksikan dengan hidrogen, hidrogen dari proses elektrolisis menjadi bahan bakar ini, minyak, senyawa sederhana, misalnya kayak alkana. Alkana sederhana berarti kayak metana, lalu etana. Nah, itu bisa dibakar untuk menghasilkan energi lagi. Nah, tapi sayangnya penelitian ini tidak dilanjutkan untuk beberapa saat hingga baru-baru ini aja nih, Porsche dan Exxon Mobil dan juga Siemens Energy, mereka mulai tertarik terkait teknologi untuk membuat bahan bakar yang disebut e-fuels ini untuk mengurangi emisi karbon dari udara menjadi bahan bakar yang bisa dikatakan sebenarnya dia secara struktur kimia itu benar-benar bisa dibilang bensin atau diesel atau kayak aftur dan lain itu. Nah, jadi kira-kira untuk metode penerapan metode numerik kali ini, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, saya kan akan menggunakan konsep dari 5. Nah, yang sebelumnya di video sebelumnya saya juga sudah jelaskan bahwa dari 5 ini ada 5 tahap, yaitu pertama intention, 2 initial thinking, 3 idealization, 4 instruction, dan 5 solution. Kali ini saya akan mencoba menerapkan konsep dari 5 ini dalam masalah circular ekonomi ini. Jadi pertama ada tahap intention. Nah, sebagai niat, sektor transportasi itu kan menyumbang sekitar 25% emisi CO2 terkait energi global. Nah, meskipun dengan kemunculannya kendaraan listrik, bahan bakar fosil seperti bensin, diesel, dan aftur ini tetap memiliki keunggulannya sendiri. Nah, selain itu kan kalau energi listrik itu kan misalnya dari pembangkit listrik langsung dipakai ke baterai untuk menjalankan bahan bakar. Nah, yang untuk menjalankan kendaraan atau itu hal-hal yang membutuhkan energi lainnya. Tapi ini tidak ini menarik karbon dioksida yang sudah terlampau banyak jumlahnya di atmosfer menjadi sesuatu yang benar berguna. Nah, oleh karena itu sebenarnya diperlukan suatu siklus ekonomi CO2. Nah, di mana CO2 ini bisa dipanen dari udara dan dikonversi sebagian kecilnya menjadi barang yang dibutuhkan umat manusia. Nah, produk olahan CO2 seperti e-fuels ini dapat peran penting dalam membantu negara-negara mencapai tujuan iklim mereka. Dan itulah niat yang saya niat untuk lakukan